Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun sudah berada pagi hari ini. Saya bersyukur kita boleh ada lagi dalam renungan pagi hari, rempah kita menikmati rempah firman Tuhan, supaya rempah-rempah dari firman Tuhan itu boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberkati kita semuanya. Mari kita melihat dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-20. Ya, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Tolong kami beri hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, seteru, atau yang kemarin kita bilang musuh, atau bisa juga kita katakan orang-orang yang tidak menyukai kita, atau bisa juga orang-orang yang melukai kita, atau bisa juga orang-orang yang berbuat curang kepada kita, atau orang-orang yang tidak sama sekali tidak respect dengan kita. Ya, orang-orang seperti ini memang kalau kita sadari itu akan mengganggu kita. Kehadiran kita mungkin kalau dia nggak suka dengan kita menjadi kehadiran yang tidak menjadi berkat bagi dia. Menurut dia, karena mungkin kita bertentangan, mungkin kita tidak disukai, dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu saudara, sebagai orang percaya kita sebenarnya dituntut oleh firman Tuhan untuk tetap di garis kebenaran. Ya, di garis kebenaran. Dalam arti kita boleh dimusuhi, kita boleh seteru-seteru kita itu boleh berbuat banyak hal yang mungkin menyakitkan kita, melukai kita, dan bahkan memojokkan kita. Tapi saudara, kita dituntut oleh Tuhan untuk ada di dalam garis kebenaran. Dan garis kebenaran kita adalah berbuat baik sekalipun kita dijahati. Sekali lagi ya, berbuat baik sekalipun kita dijahati. Nah, lihat dalam bagian itu ada istilah lapar dan haus. Ini yang menjadi keperluan dari banyak orang. Ini yang menjadi kebutuhan utamanya. Bicara tentang makanan dan juga bicara tentang minuman. Seteru kita itu, saudara, tidak akan pernah, saya katakan, akan mulus hidupnya. Seteru kita itu suatu ketika akan memerlukan kita, akan membutuhkan kita. Suatu ketika dia akan datang kepada kita juga. Makanya dikatakan dalam bagian ini kepada kita, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jadi jangan saudara tidak memberi makan. Karena kalau seteru kita itu lapar, ya harus kita kasih makan. Nah, itu namanya berbuat baik. Ya, itu namanya berbuat baik. Dalam arti saudara tidak melihat lagi perbuatan-perbuatannya yang menghalangi saudara untuk berbuat baik kepada dia. Karena saudara tidak boleh menjadikan kejahatannya atau hal-hal yang menyakitkan yang dia buat kepada kita menjadi standar untuk menolak dia pada waktu dia datang meminta pertolongan. Jadi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Nah, ini bagus lagi saudara. Jadi kalau lapar, kasih makan. Kalau minum, haus, kasih minum katanya. Ya luar biasa ya saudara. Inilah yang dikatakan berbuat baik. Nah makanya kalau kita mampu melakukan berbuat baik di tengah-tengah orang seteru kita itu menjahati kita. Ini yang dikatakan di dalam bagian ini. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara tahu bara api ya? Bara api itu biasanya kalau kita membuat arang untuk memanggang sesuatu, biasanya apinya besar dulu kan? Apinya besar. Setelah apinya besar kan apinya menjadi kecil. Apinya menjadi tidak ada. Tetapi api itu masih ada di atas arang yang kita bakar itu. Arang yang kita bakar itu. Nah, karena apinya ada di atas bara yang yang kita bakar itu, api itu atau arang yang masih ada api yang mungkin tidak besar lagi apinya. Tetapi saudara, arang itu masih hidup. Nah, itu yang namanya bara. Nah, bara ini saudara kalau ditaruh di atas kepala, nah, di atas kepala seseorang, ini kan menjadi masalah, saudara. Ini kan akan menghanguskan orang itu. Kalau kita menaruh bara itu di atas kepala seseorang, jangankan satu, jangankan dua, satu aja mungkin, saudara, itu sudah berbahaya buat dia. Nah, ternyata perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang itu adalah bara yang kita tumpukan di atas kepalanya. Dalam arti, saudara, ya perbuatan baik itu akan menghancurkan semua kejahatannya. Perbuatan baik itu akan merusak semua kejahatan yang sedang dia rancangkan. Perbuatan baik itu akan menjadi bom waktu bagi dia. Ya, bom waktu bagi dia.
kalau dia masih terus tidak bertobat. Jadi itu yang saya bilang, garis kebenaran tadi. Garis kebenaran bagi orang yang terus-menerus melukai kita. Bagi orang yang disebut seteru kita itu adalah tumpukanlah bara di atas kepalanya. Jadi bara itu akan membakar dia, bara itu akan menghanguskan dia. Dalam arti perbuatan baik itu akan menghanguskan dia. Perbuatan baik itu akan membuat dia tidak berdaya. Perbuatan baik itu akan membuat dia tidak lagi kekeh di dalam apa? Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang sedang dia rancang. Nah, jadi kesimpulannya gampang. Ya, kesimpulannya gampang. Yang Tuhan mau daripada kita, kalau saudara, seterumu itu menjahati saudara, sederhana saja. Jika lapar, beri makan. Jika haus, beri minum. Artinya apa? Jika dia minta tolong kepadamu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Atau bila penting, enggak dia minta pun, saudara tahu dia butuh, saudara harus memberi kepada dia. Nah, itu dia. Itu namanya menumpukan bara. Dia dalam kesulitan, saudara harus tolong dia. Dia dalam sakit, saudara harus mendoakan dia. Dia dalam susah, saudara harus memberikan kekuatan kepada dia. Nah, ini yang dikatakan menumpukan bara. Jadi tumpukanlah bara perbuatan baik itu sebanyak mungkin kepada para seterumu. Supaya pada waktunya nanti dia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, perbuatan baik adalah bara yang kita tumpukan pada seteru kita. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik. Berbuat baiklah terus, dan bukan hanya hari ini, mungkin esok lagi, esok lagi. Dan sampai seterumu itu menyadari bahwa dia sedang berjalan dalam ketidakbenaran. Sampai seterumu itu menyadari bahwa dia perlu bertobat dan berhenti dari semua kejahatan. Demikian renungan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara, menolong saudara di dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami mau melakukan perbuatan baik untuk menumpukan bara di atas kepala para seteru kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak jenuh berbuat baik kepada siapapun, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada musuh, kepada siapapun Tuhan yang tidak menyukai kami. Kami mau belajar hari ini berbuat baik dan terus berbuat baik sampai mereka kembali lagi kepada jalan kebenaran, kembali lagi kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi hari, rempah. Saya undur dari hadapan saudara. Jumpa lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.